Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga SS, keempat MRT, kelima LPPF, keenam MAPA, ketujuh MAPI, kedelapan MIDI, ke-9 RALS, ke-10 OKAS, ke-11 Dewi, dan terakhir Laju. Langsung saja ke saham pertama ada TKIM yang ditutup menguat tipis 0,79% ke harga 6.350. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TKIM sudah cukup bagus, sudah berhasil menembus resistennya 6.100 atau 6.000 itu, dan menarik harusnya untuk TKIM. Apakah ini konfirmasi untuk mencoba uptrend? Peluang iya ya. Jadi untuk TKIM menarik karena juga sudah di atas EMA 60-nya. Kalaupun misalnya false break ternyata turun 2 hari ke depan, mestinya mantul dari 6.000. Ini maksimal swing low-nya. Nanti kan EMA 20-nya nih pelan-pelan mengarah ke atas. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja EMA 20-nya nih untuk sandarannya nanti ya. Nanti ini pelan-pelan ke atas. Jadi di sekitaran 6.000 yang ini bisa pakai stop loss-nya. Nanti gagal bertahan di atas EMA 20-nya itu bisa pakai stop loss yang niatnya trading. Tapi kalau niatnya investasi, mestinya harga sekarang juga TKIM tuh bisa dikatakan juga masih murah, bahkan mungkin bisa di bawah harga wajarnya ya, karena dia udah turun dalam dari semenjak peaknya 2021 di 17.000 dan dia turun sampai 6.000. Nih bayangin, yang nggak pakai stop loss sekarang udah floating loss 62%. Kalaupun mungkin ada yang reverse down, tetap aja nilai nominalnya lebih besar kan. Nah, itu pentingnya di stop loss tuh ya. Berapa tahun nih dari 2021? 2 tahun lebih gak gerak uangnya kan, seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau uang super dingin gak dipakai-pakai juga ya gak masalah. Mestinya sih ini sinyal untuk dia mulai mencoba naik lagi. Kalau dilihat dengan koreksi EBC-nya mestinya udah selesai ya. Bisa jadi itu udah selesai dan siap-siap mantul lagi. Coba kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya seperti apa. Oh, ini ada neckline yang harus ditembusnya kalau mau bertahan ya. 6.500 tembus itu sih bagus tuh. Bisa jadi di time frame bulanannya rejection double topnya. Jadi kuncinya TKIM tuh 6.000 dengan 6.500. Resistennya 6.500, supportnya 6.000. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume udah lumayan meningkat. Harusnya ke atas nih untuk TKIM ya. Oh, map to daily. Nah, ini weekly-nya. Kalau misalnya minggu ini ternyata koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikan, itu nggak masalah juga. Support harus dijaga 6.000. Jadi entry-nya di mana? Mestinya ya di 6.000 aja atau 6.100. Nawar-nawar di bawah atau cicil dulu dari atas untuk TKIM. MACD-nya juga tajam mengarah ke atas melewati perbatasan garis 0. Bar chart di atas 0 juga meningkat, volume meningkat. Mestinya ini sinyal reversal ya. Tapi belum konfirmasi. Bagusnya lagi kalau dia membentuk swing low-nya dulu. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di 8.175 menguat 2,83%. Langsung saja ke teknikalnya. INKP cukup luar biasa nih. Mantul dari 7.000 dan ya sudah lumayan naiknya 15% apa 13% ya dari bottomnya ini. 15% dan apakah ini konfirmasi? Ya, konfirmasi breakout. Tapi hati-hati bisa ada membentuk swing low-nya dulu. Sekarang yang bisa ditahan untuk toleransinya 7.500. Itu harus dijaga ya. Mungkin 8.000 ini bisa false break juga. Perlu hati-hati, ada gap yang menganga. Kenaikan hari ini dengan gap, ya takutnya dia gagal nutup gap, turun dulu baru mantul lagi. Harga sekarang kurang ideal kalau baru masuk. Risk-nya udah lumayan tinggi. Takutnya sih dia membentuk swing low-nya dulu untuk NIKP. Seperti itu untuk NIKP. Kalau NIKP menurut saya tunggu koreksi itu lebih menarik untuk spek buy. Dia juga berhasil menembus EMA 60, EMA 20 dan trendline downtrend semenjak Januari. Jadi apakah ini tanda-tanda reversal? Iya ya, peluang besar reversal. Tinggal nunggu di mana dia membentuk swing low-nya untuk INKP. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SS yang ditutup di harga 635 terkoreksi 2,3%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Akses turun dulu lah ya, 600 dulu. Kalau saya lihat ya, kecuali besok tiba-tiba rebound lagi, nembus lagi 650 ya. Selama nggak tembus, apalagi besok lanjut koreksi ya 600 arahnya. Lebih ke wait and see lah untuk akses ya. Tunggu di 600.
peluang besar bisa ada pantulan tetap untuk SS. Seperti itu untuk SS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2600 menguat 0,77%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. MRT masih bergerak di dalam downtrend channelnya dan 2700 gagal dan dia ke 2600. Sangat berpeluang ke 2500. Jadi untuk MRT mungkin gak rebound. Ini kan pas di trendline downtrendnya support minor mungkin bisa, tapi lebih ke wait and see aja lah menurut saya, karena dia sudah naik sangat tinggi dari 1000 sampai ke 3000. Jadi lebih baik wait and see, tunggu di 2500. Ini sudah indikasi pola dead cat bonds, apalagi yang nanggung. Kalau mau beli harga sekarang mending sekalian di support kuatnya di 2500. Lebih ke wait and see dulu lah. Jangan dipaksa. Memang bisa rebound bisa. Tapi ya kalau nekat misalnya stop loss kalau jebol 2500 ya silahkan juga beli harga sekarang. Seperti itu tuh. MRT kalau saya lebih ke wait and see dulu. Teknikalnya juga jelek. EMA 20-nya cross ke bawah EMA 60. EMA CD-nya melanjutkan penurunan. Dead cross juga. Jadi wait and see dulu. Tunggu di 2500 support kuatnya. Itu yang harus dijaga MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 3520, terkoreksi 1,4%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF tunggu di 3400. Turunin aja ya, 3400 saja. Nawar di bawah sini aja ya. Kemungkinan besar pola dead cat bond nih lanjut turun. Hati-hati. Ini bisa jadi pola resistance wedge juga. Nih arahnya bisa ke uji 3400-nya lagi. Jadi lebih baik wait and see dulu lah. LPPF belum menarik. Kalau ditanya apakah bisa rebound ya bisa, cuman resikonya yang dilihat. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Menurut saya sih lebih berpotensi LPPF itu turun daripada naiknya. Nah itu hitung aja. Kalau Bapak Ibu siap, saya akan stop loss. Misalnya jebol 3400, saya siap beli harga sekarang. Mau memanfaatin kalau dia bisa tembus 3600, bisa sinyal lanjut menguat. Yaitu boleh. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. LPPF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup menguat 1,48% ke harga 6.850. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. MAPA terus naik setelah mantul dari 6.200 dan kalau melihat historinya wah belum all time high ya, masih jauh. Dia itu pernah di harga 8.900 dan ya ini sudah harga-harga sangat tinggi ya, sangat beresiko, tapi memang masih bisa naik. Karena apa? Karena volume meningkat masih cukup besar, buying power juga kuat. Tapi harga belinya yang kurang oke. Jadi kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 6.400 minggu kemarin, follow the trend aja. Misalnya ya naik 7% ya. Ya sisakan 3% lah. Auto stop loss profit di harga profit Bapak Ibu misalnya 3%. Udah pasang aja kalau mau follow the trend. Kalau nggak yakin dia bisa follow the trend naik lagi ya TP aja di harga tertinggi. Ini pas area resisten konsolidasinya ya, ini area TP. Kalau dia nggak mampu naik ya Pak, biasanya tetap turun dulu. Tergantung masing-masing ya bagaimana strateginya. Kalau baru beli harga sekarang kurang ideal, sangat-sangat kurang ideal. Seperti itu. Untuk MAPA memang bisa naik, tapi ya itu resikonya yang dilihat. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.750, terkoreksi 2,77%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI lagi membentuk swing low-nya kemana nih? Peluang besar ya 1.600 lagi. Jadi lebih baik wait and see dulu ya untuk MAPI, apalagi dia ini all time high dan turunnya dari all time high berapa nih? Udah 9% ya, sangat dalam ya penurunannya ya, mestinya nih serius bisa turun lagi lanjutan. Jadi kalau MAPI menurut saya lebih ke wait and see, kecuali 1-2 hari ke depan atau hari Jumat besok tembus 1.800 lagi, mungkin bisa jadi swing low, tapi dengan catatan yang nggak turun dari 1.700. Nah kalau dia turun dari 1.700 1.600 nih sangat berpeluang ke EMA 60-nya ini akan menguji yang dulunya itu resisten kuat sekarang menjadi support kuat ya. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk MAPI. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 414, terkoreksi 3,27%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dari broker semuanya MIDI hampir sama antara distribusi dan akumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. MIDI lagi berjuang. Kemarin minggu lalu itu 13 Juni sempat rebound tinggi yang 478 tapi tiba-tiba dibuang. Ini nih area konsolidasinya dan mestinya ya jangan turun dari 410. Jadi untuk MIDI sekarang tuh di level psikologisnya ya 400 mungkin nggak mantul. Ya kalau mau Bapak Ibu ya pakai aja support kuatnya 400. Tapi mestinya dia kalau besok nggak mampu tembus lagi 420 tuh agak rawan untuk MIDI. Tapi Bapak Ibu bisa pakai toleransinya 400. Gagal bertahan di atas 400 ya tinggalin aja udah untuk MIDI ya. Menarik nggak MIDI? MIDI mestinya masih menarik ya. Kalau mampu bertahan di atas ya mestinya 420. Tapi kasih aja toleransi 420. 380 jangan, tutup aja. Tapi di situ kan ada M60. Ya kalau saya tetap saya cut dulu kalau dia gagal bertahan di atas 400. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Kalau gagal bertahan ya sering kena cut loss ya. Makanya harus lihat buying power, bid offer untuk lebih mengkonfirmasi kalau kita beli di support ini benar-benar kuat nggak, seperti itu. Kalau tertarik belajar itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader di bulan Juli nanti. Saya akan adakan, bisa isi klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin, itu bisa dipakai untuk swing trade ataupun scalping ya, seperti itu. Untuk MIDI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 575, terkoreksi 0,86%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, RALS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. RALS hari ini sempat rebound ke 600, namun gagal bertahan. Jadi kalau sudah kondisi ekor panjang seperti ini nih, agak susah dia naik ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah melihatnya ya. Kalau saya untuk RALS lebih ke wait and see dulu. Kalau saya tunggu dia di 550 ya. Mungkin bisa turun dulu tuh RALS, seperti itu. Untuk RALS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada OKAS yang ditutup menguat hari ini 16,6% ke harga 161. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia bukan sebenarnya OKAS hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Malah yang distribusi ini broker yang jarang dipakai retail. Ada AK, RF, KK. KK memang retail ya. IU, GR, dan yang nampung malah broker-broker retail. NI, PDCC, AJET, CP. Langsung saja ke teknikalnya. Bagus, OKAS ya. Ini sih menarik. Peluang besar besok uji 170 nih OKAS ya. Ini konfirmasi swing low. Ya nih, tarik dari Januari 2023 dia membentuk swing low-nya dan mantul. Ini potensi uptrend. Tapi harga belinya aduh ya ketinggian lagi. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Gimana strateginya? Nah, ini kebetulan waktu itu di 120 126 tuh ada M60 ya, nekat aja jebol 120 jual. Saya nggak melihat juga ya. Karena mungkin bid offernya itu atau volumenya nggak sesuai dengan screening saham yang saya biasa screening ya. Jadi OKAS tuh nggak terlihat, nggak terfilter. Nah, padahal bagus nih. Tapi apakah ketinggalan bener? Enggak juga. Lihat aja nanti 130 di mana masih bisa entry, bisa. Lihat nanti di mana koreksi atau ada buying power. OKAS peluang besar tetap akan kembali uji 170-nya. Jadi seperti itu untuk OKAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewi yang ditutup hampir ARB tapi low-nya hari ini di 284. Terkoreksi 13,93% ke harga 284. Kalau di transaksi asing net sell. Dewi kena buang lagi ya. Kalau dia bukan sebenarnya Dewi ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, Dewi luar biasa dibuang cukup besar. Nah ini contohnya ya. Kalau Bapak Ibu beli buy on support nggak bertahan ya cut loss. Kondisi seperti ini ya sedikit lagi lah ya. Mungkin potensi tetap akan mantul di 250 ya. Jadi kalau koreksi lagi ya kesempatan spek buy di bawah. Peluang besar teman sepertinya nih di-create ya, volumenya tuh rapi seperti sisir, sepertinya ada corporate action, mungkin repo nih ya, stabil. Jadi ya tergantung masing-masing lah melihatnya. Kalau ada buying power ikutan juga, cocoknya memang di scalpingin seperti itu. Untuk Dewi potensi besar masih bisa turun. Lihat aja nanti di 260 250 tuh bertahan mantul enggak untuk Dewi. Seperti itu untuk Dewi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Laju yang ditutup di harga 113, terkoreksi cukup dalam 12,4%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bakal semuanya Laju di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Laju sudah membentuk all time low ya. 100 lah ya, mantul di 100 peluang besar. Pakai jangka psikologis tuh. Kalau di ARB sekali lagi, menurut saya sih bisa mantul. Tapi disclaimer ya, harusnya sih 100 tuh ada pantulan untuk laju. Seperti itu ya, masih downtrend. Apalagi sudah all time low. Peluang besar ke 100 di ujinya. Mantul nggak? Peluang besar mantul juga. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.